Nama saya Abigail Wurangian dari mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis, kelas 5 MB4. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ringkasan materi tentang logistik. Logistik merupakan suatu proses merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan menyimpan bahan baku persediaan dalam proses dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Latar belakang dari manajemen logistik, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk menyusun kembali strategi dan sistem logistik dalam perusahaan. Esensi dari persaingan terletak pada bagaimana perusahaan mengimplementasikan proses dalam menghasilkan produk baik, barang atau jasa yang lebih baik, lebih murah dan cepat dibanding pesaingnya. Perusahaan harus mempertimbangkan masalah logistik agar dapat memastikan bahwa logistik mendukung strategi perusahaan jika fungsi operasional mendukung daripada strategi perusahaan. Logistik harus mendukung strategi fungsi operasional. Sebaliknya, jika fungsi operasional tidak mendukung strategi perusahaan, maka operasional perusahaan akan terhambat. Sistem dalam manajemen logistik. Manajemen logistik bisa terwujud apabila ada suatu sistem. Sistem ini diharapkan mampu mengkoordinir kegiatan logistik secara terpadu di dalam perusahaan. Manajemen kegiatan logistik biasanya diarahkan dan diawasi dari berbagai kegiatan dalam bagian yang ada dalam perusahaan. Faktor-faktor sistem logistik. Pengumpulan yaitu merupakan kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir pada konsumen. Penyimpanan yaitu kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Transfer merupakan suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Penyebaran yaitu kegiatan penempatan produk yang sesuai dengan jenis klasifikasi pada tempat tertentu yang tepat dengan waktu yang tepat. Pembiayaan yaitu anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Komunikasi merupakan penyampaian ide, gagasan, konsep, dan informasi ke arah hasil akhir yang diharapkan. Unsur-unsur dalam sistem manajemen logistik. Yang pertama, struktur fasilitas. Jumlah dan pengaturan fasilitasnya yang dioperasikan dalam perusahaan mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan pelayanan terhadap penggunaan akhir produk, barang, serta terhadap biaya logistiknya. Kedua, transportasi. Dalam suatu fasilitas, transportasi merupakan suatu mata rantai penghubung. Hampir setiap perusahaan memiliki manajer lalu lintas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan program transportasinya. Komunikasi merupakan kegiatan yang seringkali diabaikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peralatan pengelola data dan peralatan penyampaian data yang dapat menangani arus informasi yang diperlukan. Persediaan, kebutuhan akan transport di antara berbagai fasilitas itu didasarkan atas kebijaksanaan persediaan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Yang terakhir,
Pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan menembus sistem ini dan langsung berhubungan dengan semua aspek operasi. Adapun misi dari logistik yaitu mengembangkan suatu sistem yang dapat memenuhi kebijaksanaan pelayanan dengan biaya pengeluaran serendah mungkin. Sistem logistik terutama menyangkut sokongan terhadap pembuatan dan operasi pasar. Berikut ini prestasi logistik yang terdiri atas 3, yaitu availability, capability, dan mutu atau quality. Availability menyangkut kemampuan perusahaan untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan material atau produk. Capability, prestasi logistik adalah menyangkut jarak waktu antara penerimaan suatu pesanan dengan pengantaran barangnya. Capability itu menyangkut kecepatan pengantaran dan konsistennya dalam waktu tertentu. Yang ketiga dan terakhir, mutu atau quality. Prestasi dalam menyangkut seberapa jauh baiknya tugas logistik secara keseluruhan dilaksanakan. Sifat dari availability yang tinggi, capability yang cepat dan konsisten, serta dengan quality yang tinggi itu ada hubungannya masing-masing dengan biaya. Semakin tinggi aspek-aspek ini, maka semakin besar juga biaya logistiknya. Biasanya perusahaan akan mendapatkan bahwa hubungan yang terbaik antara prestasi logistik dengan biaya itu adalah hubungan yang berimbang antara prestasi yang layak dengan pengeluaran biaya yang realistis. Demikianlah presentasi saya mengenai materi tentang logistik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, sampai jumpa.